Barakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun kuddusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang kami hormati dan yang kami muliakan keluarga besar Abang Tarjo, abang apa emas ya? Apa bedah ya? Ya, memang kadang-kadang begitu sih ya. Nama itu kadang mencirikan asal muasal orang tersebut. Bener enggak? Biasanya yang akhiran O dari mana? Jawa. Akhiran A dari mana? Sunda ya. Iya. Waktu kuliah saya punya dosen. Ini mah cerita aja dulu ya. Ya saya mau ngapain ceramah cerita loh, ceramah mulu hari Jumat dapat ceramah. Malam Kamis kemarin dapat juga. Elo kan sekarang ceramah mulu ya. Ini cerita apa ya? Waktu kuliah di IAIN saya punya dosen namanya Abu Dinata. Setelah saya tanya-tanya ngobrol-ngobrol, orang Sunda. Terus lama ketemu sama orang Pamulang, ngobrol-ngobrol. Namanya siapa mas? Dia bilang siapa? Abu Dinoto. Ketahuan dari Jawa ya, kok tahu aja Ustadz gitu. Jadi Abu Dinata dari Sunda, Abu Dinoto dari Jawa. Kalau dari Betawi ya. Pak Haji disebut baik. Ya. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Ahinnabillah Al-Mukarram Bapak Ustadz Samsudin. Mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, panjangkan umurnya, diberikan keberkahan ilmunya, sehingga bisa mendidik kita, mengajarkan kita untuk mengenalkan kita semua kepada yang memiliki, yang menggenggam ruh kita ini. Siapa dia? Allahu Rabbul Alamin. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita bersama Bapak Haji Solihin. Mudah-mudahan beliau juga disehatkan badannya. Bapak Haji Tipen, mudah-mudahan para orang tua kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji Jainuddin, Bapak Ustadz Yahya, serta tidak lupa Bapak guru saya ada di belakang, Bapak Guru Dani. Mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam hidupnya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak Guru ya, ini murid bukan yang ngelunjak ya. Nanti tadi sore-sore saya lagi di Sawangan, Bang Haji Tipen telepon katanya, lagi di mana? Sawangan, Bang Haji. Bisa jauh amat mainnya. Lagi nyeker-nyeker we ini. Ada apa? Antar malam ngisi ya. Lah ngisi. Yang lain baik apa? Udah lu baik katanya, orang pakai jauh-jauh. Lah kita nolak yang nyuruh orang tua. Ya kualat kita. Enggak apa-apa dah, yang penting saya mengharapin berkahnya beda sama ridhonya ya. Yang kita harapkan dari para orang tua dan guru-guru kita cuman itu, berkah dan ridhonya. Kalau orang tua dan para guru kita memberikan keberkahan dan keridhoan kepada kita, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Bapak RW selaku MC ya, udah 2 kali 3 kali nih di MC-in nama Pak RW mulu ya. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia,
nggak banyak-banyak yang saya omongin pada malam hari ini, ya kan? Bapak-bapak santai aja, mau minum kopi silakan, minum teh silakan, makan kacang silakan. Yang penting kita ngaji selesai, beres, piring juga beres. Ya pas. Jadi nanti pulang itu masuk semua tuh. Nah, masuk semua. Apanya Ustaz? Ilmunya bukan. Jeruknya ya. Jadi tenang bener. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kumpulnya kita pada malam hari ini senantiasa tidak lain dan tidak bukan untuk mendoakan almarhumah Ibu Timah binti Haji Siri. Allahumma gfir laha, amin. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Allahumma ja'al qabraha raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian. Nah, kan udah doa. Kenapa apa juga acara kalau udah doa udah selesai ya PRW ya? Ayo bentar udah tuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai hamba Allah yang terus diberikan berbagai macam karunia, nikmat, sudah pasti kita tidak boleh bosan untuk bersyukur. Seiring tidak pernah bosannya pula Allah memberikan karunia kepada kita semua. Malam hari ini Allah berikan kenikmatan kepada kita. Paling tidak Allah berikan nikmat kita untuk kumpul bersama-sama, duduk di tempat yang sangat mulia ini. Nikmat gak kira-kira? Nikmat, bisa makan kacang, iya kan? Bisa makan pisang, bisa makan jeruk, gitu kan? Bukan bisa doang, sampai habis lagi. Nikmat yang sangat luar biasa. Maka syukurilah nikmat itu dengan banyak-banyak makan. Biarin dah, saya mau ngomong beda. Harus kita syukuri. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'atul Fatawanya beliau mengatakan syukur itu ada 3 unsur. Ini mah prolog B ya, sampai jam 9:30 lah prolognya. Syukur itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah bil qalbi, yang kedua adalah bil lisan, yang ketiga bil jawarih. Bil qalbi artinya apa? Ketika Allah berikan kepada kita sebuah nikmat, menurut kita itu kurang, tapi harus tetap kita syukuri dalam hati dengan mengucapkan alhamdulillah. Tapi bukan lisannya doang. Alhamdulillah di mulut, hatinya gerutu, belum termasuk bersyukur. Ada nggak di sini kira-kira yang begitu? Mulut mah iya, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Hati mah nggak begini amat sih ya. Berarti belum termasuk bersyukur. Hatinya juga harus menerima. Yang kedua apa syaratnya? Bilisan, dengan lidah, dengan ucapan seperti tadi. Kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, pada malam hari ini Engkau kumpulkan kami di majelis takziah ini. Ya Allah, ampunilah kami semua yang duduk di majelis takziah ini. Ya Allah, terima kasih Engkau kumpulkan pada malam hari ini kami di majelis takziah ini. Kami Engkau berikan kesempatan untuk minum, Engkau berikan kesempatan untuk makan, Engkau berikan kesempatan untuk menikmati rezeki-rezekimu ini. Semestinya begitu. Tuh lisan kita nggak pernah bosan. Yang ketiga adalah birjawari. Langkah kita dari rumah ke majelis takziah ini adalah merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah.
Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita umur, maka umur dan kesehatan itu kita pergunakan untuk silaturahmi, mendoakan saudara kita. Kumpul di sini sama-sama, kita baru datang semuanya salaman, kecuali saya harus salaman semua ya. Lah encok juga, udah banyak begini salaman atu mah. Salaman semua. Ketika kita salaman, insya Allah dosa-dosa di antara kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untungnya COVID habis ya, kita salaman terus ya. Tapi saya yakin sih warga RW 01 mah walaupun musim COVID mah salaman baik. Karena yakin dengan saya bersalaman, insya Allah Allah akan lindungi. Yang penting mah yakin baik kita sama Allah. Kalau ragu-ragu mah ya tuh kan Pak Haji Ujang udah nambah tuh. Saya liatin Pak Haji dari sini. Ini saya liatin itu tadi tuh baru datang munjung tuh piringnya tuh, pengen tuh sampai saya selesai habis sama tuh. Canda ya Pak Haji ya. Iya. Sampai mana tadi ya? Jadi lupa saya nih. Hah? Oh salaman, iya. Kita kumpul sama-sama di majelis takziah ini. Sekian banyak mendoakan almarhumah. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya untuk almarhumah, saudara-saudara kita yang tadi sudah disebutkan oleh ustadz kita yang memimpin tahlil, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan almarhumah pada malam hari ini tidak menunggu doa dari saudara-saudara kaum muslimin, tapi dari mana? Dari saudaranya yang pernah sering saya bilang ya. Waktu malam pertama ya saya sampaikan ya, dapat paketan khusus dari keluarga berupa doa. Makanya jangan lupa setiap habis sholat kita fatihahin nih emak kita nih yang udah meninggal nih, anak-anaknya nih ya, cucu-cucunya kita doain, kita kirimin fatihah, udah aja gitu, al-fatihah khususon emak, sebut namanya setiap habis sholat, insya Allah nyampe. Jadi orang tua kita enggak nungguin doa dari saudara-saudara kaum muslimin yang doanya doa umum gitu. Jadi paket khusus kilat. Kira-kira kalau paket khusus nyampainya cepet enggak? Lah cepet ya, ngirim paket 5.000 sama 50.000, wah cepetan 50.000. Sama kita juga gitu. Ketika kita bersalaman, maka Allah akan hapuskan seluruh dosa-dosa kita semua. Nah, bil jawari, syukur bukan hanya sekedar di hati, bukan hanya sekedar dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan. Kita diberikan nikmat oleh Allah sangat luar biasa. Tidak pernah bosan-bosan Allah berikan itu semua. Maka imbal baliknya kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah 15 menit. Kata Bang Haji Tipen udah jangan lama-lama gitu, yang penting mah ada yang ngisi begitu. Ya saya makan udah mesen. Iya sesuai amanat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, suatu ketika Imamul Ghazali sedang berkumpul dengan para murid-muridnya ya, kayak kita nih ya, mengadakan pengajian. Imam Ghazali bertanya kepada para santrinya. Pertanyaan itu sangat singkat tetapi mempunyai makna yang sangat luar biasa. Apa yang ditanya oleh Imam Ghazali kepada para murid-muridnya? Beliau bertanya, wahai murid-muridku, apakah yang dekat dengan kita sebagai manusia? Para murid-murid itu ada yang menjawab orang tua, tuan guru. Ada yang menjawab guru, tuan guru. Ada yang menjawab tetangga kita, tuan guru.
orang tua, guru, tetangga, benar jawabannya. Kata Imam Ghazali, jawaban kalian tidak salah, karena memang realitanya orang tua paling dekat dengan kita, ya kan? Guru dekat dengan kita, tetangga pun dekat dengan kita. Akan tetapi wahai murid-muridku, ketahuilah bahwa sesungguhnya yang paling dekat dengan kita adalah al-maut. Apa itu? Kematian. Kematian paling dekat. Saking dekatnya kita nggak tahu kapan giliran kita kembali kepada Allah. Malam hari ini kita peringati malam ke-7 orang tua kita, ya. Siapa tahu besok giliran kita, iya kan? Kita nggak tahu kan. Dan kematian itu tidak dimulai dari alfabetis A, B, C, D, tidak. Kalau menurut abjad mah enak, Pak Haji Jainuddin belakangan, ya jet gimana namanya? Iya kan? Alah, iya belakangan. Pak RW Muslih tengah-tengah, depan Amsir ya. Kalau berdasarkan abjad ya seperti itu, tapi tidak. Semua adalah urusan Allah. Ya apalagi saya N belakangan, ya Ustaz mau kudu belakangan kali ya. Ya pada prinsipnya saya mah ikhlas aja. Mau bapak-bapak duluan saya belakangan nggak apa-apa, saya belakangan bapak-bapak duluan juga nggak apa-apa. Tahlil dewek ntar saya ya. Yang paling dekat kata Imamul Ghazali adalah kematian. Kematian yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada kita adalah merupakan pelajaran buat kita semua. Iktibar buat kita yang hidup. Sering saya katakan bahwa yang namanya mati mah sebutan bagi kata orang yang hidup, ya. Sedangkan kata yang meninggal nih, si mayat itu cuman pindah alam. Pindah alam. Makanya waktu hari malam pertama pernah saya ceritakan ada kehidupan di alam kubur. Berarti pindah alam. Perkara itu lagi-lagi saya katakan kita nggak tahu kapan giliran kita. Yang jelas kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kita tidak bisa menghindar dari yang namanya kematian. Kemanapun kita lari, pasti kematian itu sangat dekat. Maka seyogianya ketika kita tahu bahwa mati adalah merupakan suatu hal yang sangat dekat dengan kita, kita harus bersiap-siap dari sekarang nih, ya. Bersiap-siap dengan apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Kita perbanyak ibadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh ataupun gairu mahdoh. Ibadah mahdoh, sholatnya kita perbanyak, zikir, sebut asma-asma Allah. Ibadah gairu mahdoh, sosial nih. Kita kumpul malam hari ini nih termasuk ibadah juga. Insya Allah ada nilai pahala buat kita semua. Ya, sebenarnya mah nggak pakai niat dapat pahala juga, insya Allah ketika kita melangkahkan kaki kita menuju majelis takziah ini dengan tujuan mendoakan almarhumah, insya Allah pahala dan kebaikan pasti akan kita dapati. Ya. Urusan berkah dan berkat mah belakangan dah. Yang paling dekat dengan manusia adalah kematian. Jadwal udah ada, tinggal nunggu giliran doang. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari akan kami putar di antara manusia. Giliran doang nih, kita menunggu giliran. Nunggu panggilan, ibarat kita ke dokter mah nomornya udah ada. Apa kita bisa langsung masuk? Enggak kan? Nunggu apa? Nunggu panggilan.
Udah kita masuk bae mentah digetok sama dokter. Belum giliran lu, maju bae. Jadi yang namanya kematian mah udah ada waktunya. Ada orang yang kita doain, kita sumpahin sampai 14 kali biar mati, ya orang mati-mati karena belum waktunya. Orang baik-baik kita doain terus, besoknya meninggal. Enggak yang begitu? Ada. Pagi-pagi masih makan nasi uduk bareng-bareng kita. Habis johor udah ada pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dengar, lah pan tadi masih makan nasi uduk bareng gua ya. Apa itu ya? Nah itulah yang namanya kematian. Kita tidak tahu, yang pasti itu pasti akan terjadi. Inilah yang kata Imam Ghazali, yang paling dekat dengan manusia. Kemudian yang kedua adalah, kata Imam Ghazali kembali bertanya kepada para santrinya, wahai murid-muridku, apa yang paling jauh dari kita? Murid itu ada yang menjawab, negeri Cina, Tuan Guru. Ada yang menjawab, matahari jauh. Ada yang jawab, bulan jauh. Ada yang jawab, bintang jauh. Kalau kita pikirin ya benar juga ya. Negeri Cina dulu mah jauh. Dulu, sekarang mah negerinya sih jauh, orangnya deket banget nyamperin. Negeri Cina udah pindah ke Indonesia. Ya Allah, biarin dah, walaupun banyak orang Cina, yang penting Indonesia aman ya. Indonesia aman, Islam tetap berkembang dan lebih maju. Gitu. Cina mah sipit-sipit matanya, tenang baik. Sipit juga jahat tapi ya. Ada yang disipit di sini. Negeri Cina, matahari, bulan, bintang itu yang paling jauh dari manusia, wahai Tuan Guru. Jawaban kalian benar. Jawaban kalian tidak salah. Tapi ketahuilah wahai murid-muridku, ada yang paling jauh dari manusia. Apa itu? Masa lalu. Masa lalu paling jauh. Kenapa masa lalu paling jauh? Karena masa lalu tidak akan kembali lagi. Betul nggak? Iya. Masa lalu. Makanya selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita nih, sehat jasmani, sehat rohani, kita pergunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah. Kita pergunakan diri kita untuk mengabdi kepada Allah. Kita kan sering mengaku ya, kita ngaku hamba Allah ya. Iya apa enggak? Iya. Ada yang mintain sumbangan, tulis hamba Allah berapa? 10.000. Padahal Nabi Muhammad itu sebutan abdun, hamba. Jadi hamba itu bukan sembarang sebutan ya. Bukan sembarang sebutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah sebagai abdun. Allah yang memanggil, bukan dia. Artinya apa? Sebutan abdun, sebutan hamba adalah orang yang sempurna. Dirinya betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita mengaku-ngaku baik hamba. Kita ngaku ya, belum diakui oleh Allah. Ngaku dewek be kita. Sama juga kayak kita kenal sama presiden, kenal nggak sama Jokowi? Kenal, tapi belum tentu dia kenal bapak-bapak, gitu kan? Sama. Kita juga baru sebatas pengakuan, saya ini hamba Allah loh. Saya hamba Allah, saya abdun. Kata Allah, lu ngaku-ngaku doang loh, abdun. Kenapa emang? Realitasnya kita bukan menjadi hamba Allah, bisa jadi menjadi hambanya harta, iya kan? Hambanya setan, hambanya pangkat,
hambanya jabatan. Apa sih kita menghambakan diri kepada harta? Artinya kita mencari harta, pulang pagi, pergi pagi, pulang malam, tapi lupa kepada Allah. Ini nih yang hambanya harta, hambanya setan. Kita mengikuti langkah-langkah setan. Lalu bagaimana hamba Allah itu? Yaitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umurnya dihabiskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umurnya dihabiskan untuk mensiarkan, mendakwahkan Islam. Coba kalau kita, umur kita habisin buat apaan? Hah? Ya nonton, mabar ya, apalagi ngobar. Ya kongres, kongko ora beres-beres. Itu. Jadi kita mas sekarang ini ngaku hamba Allah baru ngaku doang. Ya apa enggak? Kadang-kadang hamba Allahnya saat kita ada di musola, saat kita ada di masjid. Itu gak sepotong doang. Kenapa? Karena begitu kita niat sholat, entah sholat apa saja, baru 1 rakaat saja, belum sampai selesai, kita udah ingat kemana-mana. Iya kan? Makanya menurut Syekh Ibnu Athaillah, beliau pernah mengatakan seorang manusia bisa bermaksiat ketika sholat. Nah ini serem banget ini nih. Hamba Allah manusia bisa maksiat lagi sholat. Bulu saya merinding nih. Coba kita renungkan. Ini pernyataan yang sangat luar biasa yang dikemukakan oleh Ibnu Athaillah. Barangkali itu dilakukan oleh kita semua. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita sholat, kita hanya beberapa saat saja mengingat Allah. Sisanya dunia dan dunia yang kita ingat. Betul apa enggak kira-kira? Ya. Kita lagi sholat nih, Allahu Akbar. Habis doa iftitah Al-Fatihah, lancar tuh itu mah, fokus. Itu kesono ini be. Ya, gua naruh dompet di mana ya ini ya? Mana duitnya lagi tuh gope? Aduh, tadi bongkar bini gua lagi nih. Ntar be, bapak lo mau ngambil duit di dompet, ya ketahuan juga dah. Udah makin kagak fokus dah itu mah sholat dah. Itu mah saya, kalau bapak-bapak mah enggak, saya yakin dah pokoknya enggak beda. Insyaallah ya. Masa lalu tidak akan kembali lagi ya. Dulu kita berbuat dosa, dulu kita melakukan kebajikan, maka itu tidak akan terulang lagi ya. Sangat jauh, nggak bakal kembali lagi ya. Itu. Maka yuk, selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita ya, terus kita perbanyak ibadah kepada Allah. Lagi-lagi saya katakan, mati nggak mengenal usia. Bisa jadi yang muda duluan. Kita mah pengennya berharapnya yang tua dulu. Kata yang tua enak baik gua, lu duluan yang muda gitu kan. Ya menong dorongan jadinya. Ya itulah adilnya Allah. Allah punya rencana ya. Kita mah tinggal ngikutin baik ya. Yang penting mah kita sekarang perbanyak bekal baik dah. Ya kan? Ya, perbanyak bekal. Makanya sering saya katakan, udah kita sekarang mah perbanyak istighfar baik dah. Dosa kita dulu udah banyak banget kan? Malam pertama di mana ya? Udah saya sampaikan. Orang yang celaka itu orang yang melupakan dosa-dosanya yang telah lalu. Lah kita sekarang banyak banget nih yang ngaji mulu nih, ngaji onggal malam, malam Senin kita ngaji, malam Selasa ada juga, malam Rebo ya, malam Kemis ada, malam Jumat yasinan, hari Jumatnya dengerin khutbah Jumat, malam Sabtu ada lagi, sampai ketemu malam Senin lagi, ngaji mulu, tapi dosa mah kita orang berhenti ya. Apalagi dulu yang jarang ngaji, yang kelayaban macam-macam lah pokoknya.
Pokoknya kita mah nih hamba Allah, manusia yang sering melakukan perbuatan dosa. Sekarang kita tinggal banyak istighfar, beda istighfar. Mudah-mudahan dengan perbanyak istighfar, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Ketika seorang hamba kembali ke hambaan Allah, kembali kepada Allah dalam pengampunannya, insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan almarhumah sekembalinya kepada Allah dalam pengampunan Allah Subhanahu. Jadi kalau dalam pengampunan Allah mah enak ya. Di kuburan juga kita datangin malaikat ya tenang-tenang baik. Kenapa? Karena sudah mendapat pertolongan. Setengah 10 baik. Ini semuanya ada 6 ini pesan Imam Ghazali. Ini baru 2 ini. Ustaz, terusin kagak ini? Terusin gak kira-kira? Apanya yang terusin nih? Makannya. Iya, bapak-bapak mah enak duduk, minum kopi, makan kacang. Lah saya mau ngoceh baik ini kayak burung beo. Yang penting saya minta ridhonya aja ya. Ya. Itu yang kedua. Masa lalu, karena ada lagunya ya, saya rapal dah ini mah dah. Tuh pan udah ada nyambung be tuh. Yang ketiga, kembali Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apa yang paling ringan di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, kapas tuan guru. Betul. Kertas tuan guru. Betul. Kapuk tuan guru. Benar. Kapas, kapuk, kertas, jawaban kalian semua benar. Itu benda-benda yang ringan menurut kita. Akan tetapi sesungguhnya ada suatu hal yang sangat ringan dan itu tidak disadari oleh kita, kata Imam Ghazali. Apa itu? Meninggalkan sholat 5 waktu. Jujur ya Pak, jujur nih saya tanya nih, kalau kita ninggal sholat 5 waktu sekali, beda sekali, kita sedih apa ketawa apa nyengir? Hah? Cuek. Kita lagi kerja nih, atau lagi kumpul-kumpul lah sama teman kita, lagi ngobar gitu kan, ngopi bareng, cekakak, cekiki gitu kan. Terus kita ninggalin sholat itu, kira-kira saat itu kita nyengir bae, tawa bae, apa sedih kira-kira? Hah? Apa jangan-jangan orang ingat pisan tuh waktu sholat? Orang ya? Ya kita mah introspeksi bae ya masing-masing ya. Ternyata itu ringan. Ringan apa berat itu kira-kira? Ringan, ora terasa kita, enteng banget ya. Beratan manggul aqua sekardus kali mah ada rasanya ya. Apalagi beras sekarung mah kali berasa banget. Tapi meninggalkan sholat itu hal yang sangat ringan. Masya Allah. Padahal kita tahu siapa orang yang melaksanakan atau menegakkan sholat, berarti orang itu menegakkan agamanya. Dan siapa orang yang meninggalkan sholat, berarti orang itu menghancurkan agamanya. Ternyata orang-orang yang menghancurkan Islam kita sendiri. Benar apa iya? Buktinya apa? Banyak saudara-saudara kita yang nggak mau sholat, yang tidak mau sholat, padahal apa? KTP-nya Islam. Oh di sono no, deket Garotan, kemarian dikit. Ndak bocong ya. Siapa itu RW-nya? RW Muslim lah, RW lagi yang kena. Tapi saya yakin RW kita mah rajin di majelis taklim. Insya Allah warganya juga pada sholat semua. Ya, sholat 5 waktu mah pada inget lah paling enggak. Tuh. Meninggalkan sholat suatu hal yang sangat ringan.
Padahal sangat sedih lagi, itu yang membedakan antara orang kafir dengan orang Islam apa? Sholat. Ini hadis Rasulullah sangat luar biasa mengingatkan kita. Yang membedakan antara orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Orang kafir nggak sholat, berarti kalau ada orang Islam yang tidak sholat sama juga, itu kata hadis Rasulullah. Tapi kita mah giliran dibilang dikatain orang kafir mah mau nggak? Orang mau, marah banget kita. Kafir lu, enak aja lu, kurang Islam gitu kan. Sholat kagak? Ya kagak. Biji mata lu PA ya. Itu. Ya, sholat 5 waktu. Meninggalkan sholat adalah hal yang sangat ringan, tapi berat gitu siksanya. Makanya sampai-sampai Islam mengajarkan bagaimana caranya supaya sholat jangan sampai ditinggal ketika kita bepergian. Ada yang namanya sholat jamaah, iya kan? Sampai sebegitunya, jangan sampai sholat 5 waktu itu ditinggal. Bahkan orang yang sakit saja ada aturannya, ketika ia tidak mampu berdiri sambil berbaring, iya kan? Saking diharuskannya sholat. Ketika berbaring telentang tidak bisa sambil miring. Ketika sambil miring tidak bisa dengan isyarat mengedipkan mata. Ketika itu semua tidak bisa, udah disolatin. Artinya apa? Sholat begitu pentingnya diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mah kita baru nyari duit doang, lupa sama sembahyang. Ya Allah, duit mah dapat orang seberapa, sembahyang mah ditinggalin. Ya, tuh di situ. Sini mah enggak, saya yakin lah, insya Allah ya. Itu sholat ya, ringan, kata menurut Imamul Ghazali, sangat luar biasa. Makanya kita perbanyak istighfar dah. Ya, berapa banyak sholat 5 waktu yang pernah kita tinggalkan sejak akil balik sampai dengan saat ini? Banyak nggak kira-kira? Banyak banget. Kalau kita karungin mah orang muat kali ya, atau karung-karung kali ya. Nah, sekarang kita umur udah hampir 50 misalkan. Akil balik usia 15 tahun misalkan. Nah kita usia SMP udah balik ya. Sampai SMA belum sholat-sholat. Sampai udah nikah juga belum sembahyang. Sampai punya anak belum juga sembahyang, sampai punya cucu juga belum. Nah, ilah engkong mertua kong. Tuh, ya. Ini Imam Ghazali. Udah ya, itu banyak. Baru 3 ya. Antara 3 lagi ketemu insya Allah kapan kayak. Soalnya udah ada yang melintir baik ini. Ya kan saya jadi curiga, ada yang begini baik, manggut baik palanya. Ini saya 2 pertanyaan, itu tidur apa paham gitu. Ya. Ya. Udah ya, sebenarnya pesannya ada 6 menurut Imam Ghazali. Saya sampaikan 3 aja malam ini ya. Enggak tanggung kan Pak RW? Hah? Tanggung. Lah kata habisin baik, kata PRW nggak enak sad yang tanggung mah. Iya, duit kan kalau tanggung juga kayak enak ya. Tuh. Terus nih ya, terus ya tapi saya berdiri baik nih ngomong ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi itulah pesan-pesan yang disampaikan oleh Imamul Ghazali kepada para murid-muridnya. Kalaupun pada saat itu pesannya disampaikan oleh para murid-muridnya kepada para murid-muridnya, pada hakikatnya ini adalah merupakan buat kita semua, peringatan buat kita semua ya. Supaya apa? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri kita. Kita inginnya hari demi hari menjadi lebih baik. Kalau kita ingin
termasuk orang-orang yang beruntung, maka hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin ya. Hari ini sama kemarin aja termasuk rugi, coba bayangin ya. Dalam dunia perdagangan itu, kalau kemarin dapat 100.000 sehari, sekarang dapat 100.000, itu hitungannya rugi ya, benar apa ya? Iya, termasuk rugi. Tuh. Sama, Rasulullah pun mengajarkan demikian. Ketika kebaikan kita hari ini sama dengan hari kemarin, maka itu dikategorikan masih rugi. Padahal sama itu loh, kita sama, kebaikan kita sama, tapi termasuk rugi. Bagaimana supaya kita beruntung? Nah, paling tidak hari ini harus lebih baik dari kemarin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebenarnya pengen sampai tuntas ini ya, cuma saya pahamlah dengan bapak-bapak ya, dengan kondisi yang ya saya maklum lah, duduk juga udah serba salah, ada padahal duduknya di bangku, kaki udah lempeng banget ya, kaki sama ujung pala udah lempeng banget begitu tuh ya, saking pegelnya. Kalau mau berdiri diri aja, ngulet aja gitu, ngulet gitu. Nggak apa-apa, tenang aja. Kalau berdiri semua pada ngulet berarti kan saya terusin. Oh, malam Jumat ya? Yang bener apa? Masya Allah, bener malam Jumat ya? Kalau gitu mah malam Jumat itu adalah Sayyidul Ayam ya. Kiai saya pernah ngajarin ngajinya sampai pagi, bener. Jadi maksud Rasulullah itu sunnah di malam Jumat baca Quran atau ngaji, bukan deket sama bini. Saat malam Jumat itu wajib, malam Sabtu sunnah, malam Minggu sunnah. Lah orang pere-pere itu mah doyan amat ya. Ya, baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf ya pada Tuan Guru semua. Apa yang saya sampaikan pada hakikatnya untuk mengingatkan diri saya sendiri ya. Yang namanya ustadz mah emang kerjanya tukang ngomong, ya salahnya ya diomongan kan begitu ya. Tuh. Kalau Ustaz Samsudin mah ngitung duit, ya salahnya paling tapi orang salah-salah kan ngitung duit mah. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, kepada seluruh para guru semua. Mohon ridhonya juga kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadi sababiyah turunnya rahmat dan ampunan untuk almarhumah ibunda tercinta Ibu Timah binti Haji Siri. Mudah-mudahan almarhumah terus mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, diterima seluruh amal baiknya oleh Allah, diluaskan alam kuburnya dan kuburnya dijadikan rodoh min riyadil jinan. Pesan kepada seluruh keluarga, anak cucu menantu, jangan pernah bosan untuk ngedoain emak ya Neng, jangan bosan doain emak, jangan bosan doain nyai ya. Ustaz, apa nyai doang, mama yang doain? Enggak, baba juga doain ya. Yang mati perlu didoain, yang hidup pun perlu didoain. Jadi kita doa bidoa, saling mendoakan. Mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang agama yang disampaikan oleh guru kita. Banyak sekali ilmu dan nasihat yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah kita menjadi manusia yang selalu bersabar dan juga bisa meningkatkan iman kita, dan insya Allah kita apabila menghadap Allah menjadi manusia yang sangat beruntung. Amin, amin ya robbal alamin. Agar lebih afdal kembali acara kita pada malam hari ini, mari kita tutup dengan doa. Doa dipimpin oleh guru kita Mukarram Ustadz Samsudin. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahalhamdulillah, ma'bud Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim radallahu tabarak wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan zakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubana wa dawaiha wa afitin abdanina wa shifaiha wa nuril absarina wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbana taqabbal sawaba ma qara'nahu minal qur'anil adhim wa ma hamidna wa mastaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan najilah wa barakatan samilah ila hadratin habibina wa syafiina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was salihin was sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musanifi mukhlisin wa jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa malaikati muqarrabin sasan sa'udul qadir zailani. Allahumma rabbana taqabbal sawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim ila ruhi Hatimah binti Siri. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhalaha wa nakya minal khataya kama yunqas minad daras wa abdiran daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjatiha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha wa li ihwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al qubraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qubraha hufratan min hufarin niran. Allahumma rabbana taqabbal sawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim ila ruhi jamil silsilatina al madhkurah fi hadal kirtas. Allahumma rabbana taqabbal sawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim ila ruhi jamil silsilatina hadirin fi hadal majlis. Allahumma rabbana taqabbal sawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim ila ruhi jamil ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masarikil ardi ila maghribiha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma hijaban lahum minan nar wa fikaka lahum minan nar wa najata lahum minan nar bi barakatikratina ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna a'udzu bika min qalbi la yahusu wa min du'a'i la yasma'u wa min ilmi la yanfa'u wa min nafsi la yataba'u. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa anta khairur rahimin. Ighfirhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi mujizatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya dabbala ya Allah ya dafwaba ya Allah ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami da'wahum biha wa tahiyatum biha salam akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa kita dikabul Allah subhanahu wa ta'ala dan mari kita mendengar kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.